Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Susanti dari kelas 2 ITA dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom UJA. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang data warehouse. Berikut penjelasannya. Pokok bahasan. Pertama, hubungan antara data warehouse dan decision support, model data multidimensi, online analytical processing atau OLAP, arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse. Tujuan belajar. Setelah mempelajari teori ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Pendahuluan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori yang terkonsolidasi. Salah satu definisi data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, time varian, dan tidak mudah berubah. Menurut W.H. Inman. Hubungan antara data warehouse dan decision support. Pembuatan keputusan organisasi perlu view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalkan untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Model data multidimensi. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan satu tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel. Berikut ini di bawah ini ditunjukkan gambar dari model data multidimensi. Online Analytical Processing. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Jenis-jenis query OLAP. Pertama, rollup. Melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Kedua, drill down. Kebalikan dari rollup. Ketiga, pivoting. Melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Keempat, slicing dan dicing. Mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Yang perlu diperhatikan dalam perancangan data warehouse. 1. Proses model. Tipe apa yang akan dimodelkan? 2. Grain. Apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan? 3. Dimensi. Dimensi apa yang akan dipakai? 4. Ukuran. Ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta? Suatu data warehouse didasarkan pada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data seperti sales, memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item name, brand type, atau item day, week, month, quarter, year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut arsitektur dari data warehouse. Berikut adalah gambarnya arsitektur dari data warehouse.
Pada slide ini ditunjukkan gambar dari arsitektur data warehouse juga. Di sini terdapat sumber data, sumber informasi, server OLAP, dan klien. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi, misal customer, produk, dan sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk pembuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, thread file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda, maka harus dapat dijamin konsistensi penanaman, penyediaan struktur, ukuran atribut dari antara sumber data yang berbeda. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah harus terkonversi. Latihan soal. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Aplikasi decision support adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Soal nomor 2. Apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Desain untuk memanage pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agresi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengarsipan. Desain untuk peningkatan performansi. Banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Nomor 3. Deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Perbedaan tabel fakta dengan tabel dimensi. Perbedaannya, tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item name, brand, type, atau time, day, week, month, year. Sedangkan tabel fakta membuat ukuran seperti dollars, sold, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data history di mana key yang dihasilkan sangat unik karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimension tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Mengapa view? Pertanyaan nomor 5. Mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda. Detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Sekian presentasi penjelasan teori 12 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.